Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa PAI ya, IAI Anur Lampung. Kita kembali lagi di mata kuliah aplikasi komputer ya. Oke, di sini saya mengambil dokumen dari Yatmoko Wahyu Nugroho karena kita akan lanjutkan untuk pembuatan skripsi dengan cara otomatis gitu ya, formatnya otomatis. Tapi di sini saya hanya berbagi sedikit, nanti untuk pengembangan kita sama-sama mencari saja ya. Di sini sudah bagus untuk tema atau judul yang diuraikan karena di sini bentuknya sudah segitiga ke bawah gitu ya, atau piramida ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya di sini sudah diketik daftar isi dan daftar gambar, daftar tabel dan lain sebagainya ya. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi secara otomatis gitu ya. Caranya adalah kita ke format daftar isi ya. Kemudian kita enter 2 kali saja. Setelah itu kita pilih reference. Kemudian kita pilih table of content. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, table of content ini ya, kalau dia Microsoft Office 2013 ke atas, kemudian di sini sudah ada custom ya. Karena ini 2010, maka kita pilihnya insert table of content. Nah, setelah itu kita langsung oke saja. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini ya. Dan ini nanti akan upgrade ya, sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian kita langsung menuju ke pendahuluan. Di pendahuluan ini kan masih ada pendukung-pendukung teori yang lain. Kebetulan sudah saya ketik ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal ketik saja. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, ini sebaiknya kita enter 2 kali ya, karena di latar belakangnya kan masih ada teorinya gitu ya. Kita enter 2 kali semuanya. Kemudian karena ini sudah masuk ke heading 1, maka ini akan kita buat jadi heading kedua ya. Dengan cara klik di sebelum latar belakang, kemudian kita pilih heading 2. Nah, karena formatnya tidak sesuai, maka kita langsung saja di heading 2, tapi pastikan kursor Anda masih di sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita modify, kita buat fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya kita buat jadi 14, bold ya, tebal, kemudian warnanya kita buat otomatis atau hitam. Lalunya kita oke. Ini sudah jadi. Untuk yang selanjutnya format lainnya itu kita tinggal klik kanan, klik kiri, klik kiri, kemudian kita pilih heading 2 di rumusan heading 2 gitu. Oke, ini sudah jadi semua. Sekarang kita akan upgrade daftar isinya. Kita kembali daftar isi, kemudian kita blok semuanya, kita klik kanan, kemudian kita update file. Setelah itu kita pilih update entire table dan di OK. Maka dia akan langsung otomatis ke daftar isi ya, apa yang sudah kita ketik tadi itu. Oke, kita coba tambahkan yang lain ya. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari 1 tinjauan pustaka, kemudian 2 penelitian serupa, kemudian ada landasan teori. Sama ini karena ini heading 2, maka kita langsung klik aja heading 2. Dia akan langsung berubah ya. Ini kita enter dulu 2 kali. Penelitian serupa. Nah, ini karena ini adalah heading ketiga dari tinjauan pustaka, maka kita pilih heading 3. Formatnya kita rubah, modify,
kemudian kita pilih Times New Roman, kita buat tulisan di 12 bold, kita buat otomatis warnanya, kemudian kita oke. Selanjutnya untuk ini kita pilih yang heading 2. Oke, ini kita enter ya. Nah, pada penelitian serupa ini teman-teman kan ada teori gitu ya. Ini teorinya seperti ini ya. Nah, di sini untuk penelitian serupa ini kan dia biasanya menggunakan footnote ya, atau teori-teori yang melatar belakangi apa yang kita jabarkan gitu ya. Misalnya pendidikan agama Islam, ini menurut buku ini apa sih gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau buat seperti ini kita punya Mendeley dulu. Mendeley itu sebuah format ya, sebuah aplikasi yang tujuannya kita mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita buat skripsi, baik itu berupa buku ataupun daftar pustaka gitu ya. Nah, karena di sini saya belum membuat Mendeley-nya, nanti teman-teman bisa aja browsing ke internet bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki Mendeley gitu ya. Karena ini penting juga gitu ya. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita update lagi daftar isinya ya. Kita blok, klik kanan, kemudian update file, kita pilih update entire table. Di sini sudah ada sih ya, sudah masuk. Oke teman-teman, selanjutnya ya, ini kita masuk ke daftar gambar gitu ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu bagaimana cara meletakkan gambar itu dengan cara yang baik gitu ya. Pertama kita masuk ke insert, kemudian kita pilih picture, kemudian kita pilih misalnya bagian bunga gitu ya. Nah, tolong diabaikan gambar-gambar yang lain gitu ya. Nah, teman-teman, ini gambar ini kan masih berformat inline with text gitu ya. Ini kalau kita buat ngetik agak susah ya. Jadi sebaiknya kita klik gambarnya, kemudian kita masuk ke format. Di sini ada format gitu ya. Atau biasanya dia berada di backlight. Kalau Windowsnya 2007 biasanya belum ada format seperti ini sih biasanya. Maka kita masuknya ke backlight. Tapi kalau sudah ada, kita masuk ke format ya, sama saja itu ya caranya. Kemudian kita pilih wrap text, kita rubah formatnya menjadi in front of text. Maka ini gambar ini bisa kita geser-geser. Kalau yang tadi format awal gitu ya, ini gambar ini ya susah kita geser-geser, nggak mau dia ya, bisa tapi dia akan merusak tatanan kalimat yang kita buat gitu. Makanya kita klik kanan, klik gambarnya, kemudian kita masuk ke format atau kita ke backlight, kemudian kita ke wrap text, kemudian kita pilih in front of text. Maka gambar ini akan gampang untuk kita pindah-pindah. Atau bila kita mau buat sebuah gambar gitu ya, yang terletak di antara tulisan ini misal saja ya, misal seperti ini. Ini formatnya kita pakai bukan in front of text. Kalau kita buat in front of text maka dia tulisannya akan ketutup. Maka yang kita buat adalah format ini menjadi kalau behind dia di belakang layar gitu ya, top and bottom. Oh sorry, maaf, bukan top and bottom tapi square gitu. Kayak ini square sih kayaknya. Ya square ya. Nah ya. Gitu ya. Ini dia akan berada di antara tulisan-tulisan ini. Atau teman-teman bisa coba-coba yang lain atau tag misalnya. Sama ya. Oke. Saya rasa itu cukup ya untuk
materi kali ini karena kita hanya membuat heading 2, kemudian heading 3, dan kemudian kita gunakan tombol refrain, kemudian table of content untuk daftar isi. Nah teman-teman, kalau kalian sudah memiliki Mendeley, dia biasanya tampilnya di refrain, menu di refrain ini. Atau saya belum tahu sih untuk Microsoft yang 2013 karena saya belum upgrade. Nah kalau 2010 di sini belum ada Mendeley-nya, atau mungkin aplikasi itu kita download dulu, baru dia akan muncul di Word kita, gitu ya. Seperti di Excel itu ada sebuah button yang harus kita download supaya angka itu bisa kita buat menjadi kalimat gitu ya. Oke, sepertinya cukup teman-teman semuanya. Silakan kalian pelajari dengan menggunakan laptop atau komputer kalian masing-masing gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.